Udah ketemu? Itu bantuin siapa? Apip, halaman 15. Cariin halaman. Udah ketemu? Udah. Akmal, kamu Kamal? Ketemu? Iya, alhamdulillah. Sama abang tuh, sama abang sono kalau ketemu abang cariin. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal segala sunnah abad. Jadi ini kita udah masuk kepada sunnah yang disebut sunnah abad, ya. Sunnah abad. Kemarin apa terakhir tuh pasalnya? Permulaan segala zikir. Oh, baru zikir ya kemarin. Kemarin zikir. Sekarang kepada sunnah abad. Jadi ada yang disebut namanya sunnah nanti ya, ini sebagai pembuka aja dulu ya. Jadi nanti ada yang disebut namanya sunnah abad, ada yang disebut namanya sunnah hayat. Apa namanya? Sunnah abad dan sunnah hayat ya. Sunnah abad itu sesuatu yang dianjurkan dikerjakan, tapi manakala ditinggalkan nanti dia diganti atau ditambal dengan sujud yang namanya sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud lupa. Sujud Sujud lupa. Itu namanya sunnah abad. Sedangkan sunnah hayat sebaliknya, dia pun afdolnya dianjurkan buat dikerjakan, tapi manakala ditinggalkan enggak dituntut untuk diganti dengan sujud sahwi, cuman kurang pahalanya begitu. Jadi nanti ada pembedaan, ada namanya rukun. Ini paling pertama nih, dengerin, Jadi tingkatan paling atas namanya rukun, bawah namanya sunnah abad, bawahnya lagi namanya sunnah hayat ya. Rukun manakala itu wajib dikerjakan, manakala ditinggalkan udah pasti nggak sah sholatnya, alias batal. Orang nggak baca Fatihah batal sholatnya karena rukun. Ke bawah sunnah abad, misalnya dia nggak mengerjakan contohnya duduk tasyahud awal dalam semua sholat kecuali sholat subuh. Manakala dia meninggalkannya dan di akhir sholat dia ingat kalau tadi ditinggalin tasyahud awal, maka sebelum salam dia sujud sahwi. Ntar kita praktekin di sini. Cari aktor baru, ya, cari aktor baru buat praktek. Dah tuh. Jadi misalkan begitu dia meninggalkan tasyahud awal dalam sholat. Misalnya nih, diingat di akhir sebelum salam, oh iya tadi saya lupa tasyahud awal. Maka begitu rapi bacaan tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid, turun sujud 2 kali. Ntar kita praktekin. Yang perempuan nanti mungkin boleh divideoin aja kali, ntar kasih ke grup aja. Buat contohnya sujud sahwi. Nah, bagaimana kalau misalnya dia meninggalkan tasyahud awal dan dia nggak ingat di akhir sholatnya bahwa dia meninggalkan itu dan nggak diganti dengan tasyahud dan nggak diganti dengan sujud sahwi, apakah sah sholatnya? Tetap sah, karena tasyahud awal itu adalah sunnah abad begitu. Cuman abdolnya diganti dengan sujud sahwi begitu. Yang terakhir sunnah hayat ya. Sunnah hayat ini banyak contoh-contohnya ya. Bacaan kemarin tuh yang kita udah praktekin, bacaan tasbih pada sujud pada ruku, pada sujud, sunnah hayat. Dibaca bagus, nggak dibaca juga nggak apa-apa begitu. Nah, kita lihat di sini. Ada berapa jumlahnya sunnah abad? Ada tuh 7 perkara ya, 7 perkara. Manakala tiada dapat dikerjakan salah suatu daripadanya, maka sunnah sujud sahwi.
Bermula daripada itu tasyahud awal tuh ya. Misalnya tadi kita sholat isya kelupaan tasyahud awal di akhir rakaat akhir sholat sebelum kita salam kita ingat belum tasyahud awal, jangan salam dulu ya, jangan salam dulu tapi langsung turun sujud sahwi sebanyak 2 kali, habis itu baru salam. Siapa ya aktornya? Lagi sini. Nih lagi. Ini awasin ya lekar nih. Bedain. Ini buat kasih anak perempuan. Taki tawaruk sono. Arab sono. Tawaruk lagi tasawuf akhir. Iya. Dan ini misalnya dia lupa, Taki lupa tasawuf akhir. Oh iya, tadi saya lupa nih. Kagak tasawuf awal. Keingetan tuh dia sebelum salam. Oh iya saya lupa. Dah sujud Sujud bawah ya. Bacanya sama aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali gitu. Bangun Taki. Bangunnya seperti duduk duduk antara 2 sujud. Duduknya bukan begini. Duduknya kayak ya begini. Duduknya seperti duduk antara 2 sujud begitu. Udah begitu baca lagi tuh doanya zikirnya Rabbighfirli warhamni sampai habis wa'afini wa'fu'anni, turun lagi. Taki sekali lagi sujud, baca lagi subhana rabbil a'la 3 kali, bangun langsung salam. Jadi pas bangunan terakhir mau salam nggak usah baca lagi tasyahud akhir doanya atau zikirnya, tapi langsung salam. Itu namanya tasyahud sujud sahwi, gampang ya. Jadi cuman 2 kali. Begitu satu pertama turun sujud ngucapin tasbih 3 kali sama aja bacaannya subhanarabbiyal a'la 3 kali, bangun baca lagi tadi Rabbighfirli warhamni wajiburni warfani warzuqni wahdini wafani sampai habis. Sekali lagi turun subhana rabbil a'la bihamdi 3 kali, bangun dengan kondisi udah tawaruk langsung salam begitu. Duduk lagi. Itu namanya cara praktek sujud sahwi. Jadi gampang ya. Ini dilakukan manakala kita lupa dengan sunnah ab'ad. Nah, kedua duduk ketiga. Kedua duduknya. Ketiga salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal. Kemudian keempat salawat atas keluarga di tasyahud akhir. Kelima kunut ya, kunut. Jadi kalau kita sholat subuh lupa kunut, akhir sholat kita ingat tadi nggak kunut misalnya, disunnahkan atau afdalnya kita menggantikan dengan sujud sahwi dengan praktek yang sama kayak tadi ya. Dan keenam salawat dan taslim atas Nabi dan atas keluarga dan sahabat di dalam kunut. Ketujuh berdiri waktu membaca kunut adanya ya. Jadi yang poinnya aja nih yang sering kita ingat adalah tasyahud awal dan kunut itu merupakan adalah sunnah, bagian daripada sunnah ab'ad. Adapun tadi baca salawat tatkala tasyahud awal kepada Nabi kelupaan gitu misalnya asyhadu alla ilaha illallah langsung bangun ke rakaat ketiga misalnya, itu juga nanti diganti dengan sujud sahwi karena enggak salawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Atau tasyahud akhir kelupaan selawat kepada keluarga Nabi, langsung aja misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung salam begitu, langsung salam. Atau ditinggalin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid, langsung ingat oh iya tadi lupa mengucapkan salawat kepada keluarga Nabi, maka diganti dengan sujud sahwi gitu karena dia termasuk sunnah ab'ad. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas lagi tentang perihal